Dalam episode kedua, Mas Galuh membahas tentang hal-hal yang beliau pelajari selama melaksanakan S3 di Ghent University di Belgia dan apa saja yang bisa diterapkan di Indonesia dalam hal penataan wilayah dan kota. Saat ini bidang yang Mas geluti tentunya kepada perencanaan wilayah dan kota ya. Namun apakah ada yang spesifik, Pak? Nah, kalau saya lihat di tulisannya lebih mengarah kepada urban, ya, perkotaan saat ini ya. Apa ada hal yang sangat menarik Pak di bidang itu? Iya, karena sebenarnya kenapa sih pada akhirnya studi-studi perkotaan itu menjadi studi yang sifatnya katakanlah dibandingkan perdesaan ya, menjadi suatu hal yang sangat diminati di dunia-dunia seperti ini. Karena kita harus sadari bahwa ternyata di negara maju 70% atau lebih penduduknya itu kan tinggal di perkotaan. Karena jadi perkotaan itu bisa dianggap sebagai center of population, center of civilization. Jadi setiap problem dan setiap solusi itu ternyata ada di perkotaan sebenarnya. Ya kan? Isu lingkungan hidup, isu persampahan, isu kemiskinan. Meskipun setelah saya sadar, ya karena dulu kan kita tahu ya kalau kita kuliah kita kan mengambil ilmunya. Kalau kita sudah pasca kuliah kita mencoba refleksi lebih dalam. Ternyata di Indonesia itu tidak seperti itu. Masih 50% kita tinggal di perkotaan, adapun selebihnya perdesaan. Bahkan yang menarik adalah pasca COVID-19 ini pertanyaan adalah apakah memang kita harus men-stop tadi tren perkotaan. Ya kan, kalau misalnya kalau sekarang trennya di COVID ini atau nanti pasca COVID-19 adalah kan kita harus menjaga jarak. Benar. Perkotaan itu kan hampir susah, Pak. Sangat sulit, ya. Sedangkan di perdesaan relatif bisa difasilitasi. Jadi ada konsekuensi dalam konteks pemikiran dan keilmuan, apakah Indonesia akan mengikuti tren dunia atau kita tentukan saja kita punya parameter perkotaan maksimal segini dan kita sekarang bangun perdesaan. Oh bagus Pak, berarti ada semacam perspektif untuk kita lebih baik mengembangkan pedesaan yang ada sekarang sehingga mereka memiliki semua hal yang bisa dinikmati di kota tanpa harus meninggalkan desa ya, karena di kota wilayah jadi sempit dan juga banyak sekali desa-desa ini yang menjadi penghasil untuk sumber daya seperti bidang pertanian gitu ya. Benar Pak Arif, jadi kalau kita lihat kenapa sih orang lari ke kota, itu karena memang mereka punya ekspektasi dan ini sudah terjadi sejak kita merdeka ya Pak Arif ya. Jadi dulu itu Jakarta, Surabaya menjadi sumber imajinasi orang untuk lari ke sana karena di desa merasa tidak ada pekerjaan. Padahal di Jakarta, Surabaya pun tidak ada. Betul. Makanya data sekarang menunjukkan bahwa hampir 70% atau sekitar 70% kalau data dari KOR ya, orang yang bekerja di perkotaan itu adalah bekerja di sektor informal. Dan itu biasanya orang-orang yang berasal dari kota-kota kecil, dari perdesaan. Artinya kadang kita terlalu berfokus pada kota dan kita melupakan bagaimana kita harus membangun desa. Mungkin desa-desa yang sekarang atau yang masa depan adalah tidak hanya berbasis kepada pertanian tradisional, tapi sudah dibangun berdasarkan nilai tambah lainnya, industri, sektor jasa yang terkait dengan sumber daya alam dan sebagainya. Mungkin itu harus kita pikirkan bersama untuk Indonesia yang katakanlah lebih baik dalam arti tidak lagi menjadikan kota-kota menjadi yang sumpek, penuh masalah dan sebagainya. Betul. Dan juga tadi ya, dengan kita kembali ke desa untuk dibangun wawasan anak-anak yang berada di desa itu mereka tetap punya wawasan yang sama luasnya dengan anak-anak yang sekolah di perkotaan gitu ya Pak ya? Iya benar Pak Arif, dan mungkin Bapak juga pasti sudah paham lah bahwa salah satu kendala kenapa tadi desa dianggap sebagai tempat yang harus ditinggalkan, sama dengan kasus saya ketika kota kecil tidak memberikan kita akses yang sama terhadap fasilitas dasar, terhadap pengetahuan, ya, terhadap ilmuwan, dan disitulah mungkin kita secara bertahap untuk bisa mengembangkan desa dengan menciptakan akses-akses yang lebih baik terhadap fasilitas dasar, pengetahuan dan sebagainya, sehingga orang memandang desa bukan lagi sebagai tempat yang harus ditinggalkan, tapi tempat untuk juga berkembang. Betul, sekarang sedang banyak pengembangan itu ke arah smart city, kota cerdas, pintar ya. Mungkin kita berpikir juga bagaimana membuat smart suburb, smart village ya.
Ya benar. Justru punya banyak hal yang memberi nilai tambah kepada perkembangan. Kalau tadi dibilang perkotaan adalah peradaban, bisa jadi nanti peradaban akan dimulainya dari pedesaan-pedesaan ini, gitu ya. Ya. Jadi memang kita harus akui ya, kota itu punya sejarah panjang terkait dengan peradaban. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal baru juga atau hal yang sifatnya sangat signifikan akan terjadi di pedesaan. Dan kalau Pak Arief mungkin juga melihat perkembangan Indonesia saat ini, beberapa kepala daerah juga sangat fokus mengembangkan pedesaan dengan konsep smart. Kayak di Banyuwangi ada smart village. Betul. Terus kedua, saya juga melihat secara pribadi ada beberapa anak muda kita ya yang bergerak di pengembangan startup digital. Mereka sangat concern untuk mengembangkan pedesaan dan pertanian. Yeah. Ada e-grow, kemudian ada e-fishery. Dan menariknya adalah bukan pertanian skala besar, tapi petani-petani skala marginal. Yeah. Saya pikir itulah yang membedakan kita katakanlah dengan negara maju. Mereka punya teknologi digital, IoT, big data dan sebagainya, khusus misalnya untuk perusahaan besar, tapi mereka di Indonesia ternyata juga punya perhatian cukup baik terkait dengan sektor-sektor yang dianggap tanda kutip marginal, seperti petani-petani tanpa lahan, petambak-petambak tanpa tambak dan sebagainya. Dan saya pikir itu hal yang positif ya, bagaimana mengingatkan kita bahwa jangan-jangan itu sebuah sentilan bahwa kita lebih proporsional lah untuk kembali membangun Indonesia tidak hanya dari kota, tapi juga dari desa dan juga mungkin dari timur. Ya, betul. Kalau Pak Galuh kan lulusan S3-nya di Ghent University di Belgia ya? Iya. Baik. Nah, apakah di Belgia sendiri mereka menerapkan hal yang tadi kita bahas bahwa dia tidak hanya di perkotaan saja, di Brussel saja yang dikembangkan, tapi juga suburbnya atau desa-desa di Belgia juga sudah mulai dibangun ya, sehingga mereka memiliki konsep smart village tadi. Ada pelajaran yang bisa dipetik? Ya. Kalau untuk di Eropa, di Amerika dan negara maju seperti Australia dan Jepang, Korea, memang secara karakteristik wilayahnya berbeda Pak. Tadi saya sampaikan 70% itu sudah perkotaan. Oh. Jadi artinya memang segala hal difokuskan ke perkotaan. Perdesaan difokuskan, cuman memang populasi penduduknya tidak terlalu banyak. Makanya di negara maju itu biasanya isu mengenai lahan pertanian itu tidak menjadi masalah karena biasanya antara petani dengan lahannya itu relatif proporsinya seimbang. Itu yang pertama. Yang kedua, kan di negara maju itu mereka tidak mengalami isu populasi yang meledak ya Pak ya. Pertumbuhan penduduknya relatif lebih terkendali. Di negara, makanya di Jepang ada istilah misalnya Society 5.0 ya, di mana sudah aging society-nya aging population udah banyak, sehingga mereka sudah tidak lagi berpikir panjang untuk mengganti katakanlah ke otomatisasi ataupun robot. Di Indonesia kan hal itu kan sedikit berbeda. Kita punya potensi ekonomi besar, tapi kita juga penduduknya juga masih meledak. Nah, sekarang ledakan itu harus dikendalikan atau di-manage lah. Apakah memang segalanya ditumpuk ke kota atau kita mau kembali membangun desa sehingga mengurangi tadi hal-hal yang mungkin berdampak negatif terhadap pertumbuhan perkotaan karena ada arus migrasi informal yang tidak terkendali. Dan makanya isu-isu mengenai perdesaan itu tampak tidak menjadi hal yang spesifik di negara-negara maju, Pak. Dan oleh karena itu tantangan untuk ini ya, dunia akademik dan dunia pendidikan, bagaimana kita mengembangkan ilmu-ilmu penggunaan perdesaan yang spesifik atau relevan dengan konteks Indonesia. Dan bagi saya ini menjadi PR yang harus kita garap bersama sih, secara interdisiplin ya Pak Arief ya. Betul. Dan juga karakter wilayah kita ya yang terdiri atas pulau-pulau ya. Kemudian kita juga negara maritim, banyak lautnya. Ini kan untuk konektivitas ini berbeda dengan negara yang Belgia hanya satu daratan saja gitu ya. Atau seperti di Australia juga begitu, satu kontinen besar gitu ya. Mungkin Jepang yang bisa dilihat karena sama-sama negara kepulauan. Itu jadi isu. Tapi saya berkeyakinan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi saat ini sangat memungkinkan ya untuk menjadi force multiplier ya, untuk mempercepat proses tadi, membuat smart village ya, kemudian memudahkan saudara-saudara kita yang di wilayah-wilayah itu juga punya akses kepada internet, bisa membuka wawasan mereka terhadap apa yang ada di sekeliling kita gitu ya. Ya benar Pak.
Hanya memang ada salah satu catatan penting ya Pak Arif ya. Jadi akses itu satu hal, tapi literasi itu hal lainnya. Oh, ya, jadi betul. bisa aja masyarakat punya akses baik, tapi literasinya tidak Yeah. tidak cukup untuk mengimbangi itu.